Welcome back in religion class, and we will start always with pray. Thank you, Lord, to help us for today with the power of Holy Spirit, with your personal Holy Spirit. In the name of Jesus, we pray. Amen. Oke, everyone, kita masih ada di chapter faith, iman, tentang iman. Ya, kita sudah bahas banyak hal tentang iman, tinggal di review. Tetapi hari ini saya mau sampaikan tentang satu topik iman yang dinamis. Apa itu dinamis? Dinamis itu artinya mengalami pergerakan. Bergerak, iman itu bukan diam, iman itu bergerak. Ya, kalau dia diam itu namanya bukan iman. Iman itu akan jadi iman kalau dia bergerak. Bergerak apa? Bergerak itu naik atau turun. Sekali lagi, iman itu bergerak dinamis. Bisa naik, bisa turun. Artinya kalau orang beriman, imannya harus bertumbuh. Kalau dia tidak bertumbuh, maka dia punya iman yang mati. Ya, Alkitab pernah bilang, Bible have said like this, iman tanpa perbuatan adalah mati hakikatnya. Jadi kalau kita percaya, tidak berbuat sesuatu, ya mati. Tapi iman kan itu bukan perbuatan. No, kalau kita punya iman, justru kita akan berbuat sesuatu. Bukti kita punya iman, kita akan berbuat sesuatu. Jangan cuma bilang percaya, yang seperti saya katakan, you just talk only and not action, not action, only talk. Ya, artinya kita hanya punya bicara tapi tidak ada aksi. Misalnya, kamu percaya enggak kalau Tuhan mampu memberikan berkat bagi kita kalau kita bersekutu padanya? Oh, percaya. Percaya kalau datang gereja, kalau kita bersekutu kita dapat kebenaran, dapat berkat daripada Tuhan. Tapi tidak pernah masuk gereja. Nah, itu kan artinya konyol, ya. It's nonsense, itu tidak masuk akal. Justru kalau orang punya iman, dia akan bergerak, ya. Kamu percaya enggak bahwa Tuhan punya rencana dalam hidupmu? Oh, aku percaya. Tetapi orang itu hidupnya ya begitu-begitu aja. Dia enggak mau untuk melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Jadi antara percaya rencana besar dan melakukan sesuatu yang membuat dia sampai pada rencana besar tidak ada. Dia hanya sampai pada mimpi. Jadi iman itu adalah tindakan. Kalau kalian ingat cerita Abraham, Tuhan katakan, persembahkan Ishak. Oh, Ishak itu anak yang dia tunggu sejak lama. Dia begitu mengasihi Ishak. Tapi karena imannya itu harus bergerak, imannya itu harus terbukti, imannya itu harus bertumbuh, maka dia datang mempersembahkan Ishak. Inilah iman perbuatan. Nah, Tuhan katakan, oleh perbuatannya dia malah disebut Bapa orang percaya. Kepercayaannya kepada Tuhan terbukti dari kerelaannya untuk mempersembahkan Ishak. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kamu seperti apa? Apakah kamu percaya kepada Tuhan hanya sekedar di pikiran, atau kamu berbuat sesuatu yang baik karena punya iman? Contoh, kamu tahu iman bahwa ada sorga. Kamu tahu iman bahwa ada Tuhan. Kamu tahu iman berarti ada neraka juga. Tapi gaya hidupmu seolah-olah neraka dan sorga tak pernah ada. Jadi dosa jalan terus, makian jalan terus, dendam jalan terus, iri hati jalan terus, semua hal yang jahat terus kita lakukan. Tapi kita bilang kita percaya ada sorga, ada neraka, ada hukuman Tuhan, ada janji Tuhan. Tapi sekedar percaya, tidak pernah mau melakukan firman Tuhan, tidak pernah berusaha melakukan firman Tuhan. Nah, orang-orang seperti inilah yang imannya mati, imannya hanya sekedar di pikiran tapi tidak ada perbuatan. Sekali lagi, iman itu dinamis, bergerak, bertumbuh, bergerak, bertumbuh. Jadi kalau dia mau bertumbuh, kalau dia mau bergerak ke atas, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Secara sederhana saya mau katakan, ada 3 hal. Yang pertama adalah relasi kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan akan membuat kita punya iman yang tumbuh ke atas. Hubungan kita dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Gimana sih hubungan dengan Tuhan? Ya, kalau doa, baca firman Tuhan, beribadah, bersekutu, itu relasi dengan Tuhan. Hubungan ke atas, menyembah Tuhan. Dengan demikian iman kita akan mulai bertumbuh. Yang kedua adalah relasi dengan sekitar kita.
dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan siapa kita bergaul akan mempengaruhi apakah iman kita bertumbuh atau tidak. Contoh misalnya, kalau kita bergaul dengan orang yang sedikit-sedikit memaki, sedikit-sedikit memaki, sedikit-sedikit jealous, sedikit-sedikit punch, sedikit-sedikit kick, maksudnya sedikit-sedikit kekerasan, sedikit-sedikit kekerasan lewat kata-kata, sedikit-sedikit bicara talk adulterous, pornografi dan semacamnya, maka kita tidak bisa tumbuh iman. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman. Ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita dan bukan orang-orang yang tepat, maka iman kita akan mengalami penurunan. Contohnya apa, Sir? Di media sosial, kamu punya teman yang dikit-dikit maki, dikit-dikit bully, dikit-dikit sesuatu yang tidak baik yang dia publish, maka perlahan-lahan kita pun akan sama dengan dia. Penting sekali sebagai anak Tuhan, sebagai seorang anak remaja yang sedang bertumbuh, barengilah dengan iman yang juga bertumbuh, bukan diam dan mati, ya. Jadi kita punya relasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, ibadah, doa dan semacamnya, sehingga iman kita bertumbuh dinamis ke atas. Yang kedua adalah relasi dengan orang-orang dekat kita, orang-orang di sekitar kita. Itu akan membantu kita untuk bertumbuh iman kita. Dan yang ketiga, lingkungan. Lingkungan di mana kita berada, bukan hanya orang-orang dekat, tapi orang-orang di sekitar kita akan mempengaruhi iman kita, iman percaya. Kalau misalnya kalian saat ini sekolah di Star Generation School, nah itu lingkungan besar. Star Generation School selalu berdoa, ada ibadahnya, ada firmannya. Karena di lingkungan besar itu kalian dengar tiap hari, maka iman kita pasti bertumbuh. Tapi kalau kita minta maaf, ada di sebuah sekolah yang tidak menjunjung tinggi hubungan rohani dengan Tuhan, dia hanya sekedar belajar tanpa melihat moral, melihat rohani kita, apa yang akan terjadi? Secara otak kita makin pintar, tetapi secara iman kita mati. Nah, jadi Sir mau katakan, milikilah hubungan dengan Tuhan. Baca Alkitab, berdoa, bersekutu, ibadah, supaya iman kita bertumbuh. Karena Tuhan katakan, orang yang imannya seperti biji sesawi yang bertumbuh, artinya dia mampu memindahkan gunung. Artinya orang yang punya iman akan melihat banyak janji Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dia akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Dan relasi dekat kita dengan siapa kita bergaul hari ini akan menentukan bagaimana iman kita bertumbuh. Kalau dikit-dikit bicara gosip, dikit-dikit malas, tidak mau belajar, terbawa itu ke kita, terjangkit yang saya bisa katakan. Dan yang terakhir, lingkungan utama, lingkungan besar kita, di mana kita bergereja, di mana kita bersekolah, di mana lingkungan bermain kita, akan sangat mempengaruhi iman kita bertumbuh atau tidak. Ya, jadi hari-hari ini kalian harus paham, iman itu dinamis. Kalau orang tidak dekat dengan Tuhan dan dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan, maka dia hanya akan menjadi jauh daripada Tuhan. Dan orang yang jauh daripada Tuhan akan menderita dalam hidupnya, akan mengalami kesusahan dan banyak hal-hal buruk lainnya. So, buat iman kita bertumbuh, karena iman itu dinamis. Thank you everyone.